Bayangin ini, lu niat berubah, mau bangun lebih pagi, lebih produktif, lebih sehat. Tapi pas bangun pagi, HP udah di tangan terus scroll TikTok. 30 menit hilang. Kalau lu gagal berubah, ini bukan karena lu lemah. Mungkin aja saat ini lu sedang berada di lingkungan yang salah. Kita harus bicara. Di video sebelumnya, kita sudah bahas nih mengenai kenapa identitas itu sangat penting agar kita bisa membuat perubahan yang benar-benar jangka panjang. Nah, cuman ada satu faktor nih yang belum kita bahas di sana, yaitu faktor lingkungan. Karena identitas itu bukan cuma hasil, pikiran, dan niat aja nih. Identitas itu juga hasil dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan siapa yang ada di sekitar kita nih. Jadi kalau kita benar-benar mau berubah, kita harus mulai dari sini juga. Part 1, lingkungan membentuk diri kita. Identitas kita itu seperti tanah liat, dan lingkungan itu cetakannya. Jadi orang yang besar di keluarga yang religius, itu tentunya identitasnya akan berbeda nih dengan orang yang lahir di keluarga yang seniman. Orang yang setiap hari berinteraksi dengan para pebisnis yang ambisius, itu pasti cara pikirnya, cara melihat kesempatannya juga berbeda nih dengan orang-orang yang mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang pesimis dan ya nggak semangat. Jadi, ini basisnya ada nih yang namanya teori psikologi broken windows theory. Jadi, dari teori ini dikatakan nih, kalau kita tinggal di lingkungan yang banyak kriminalitas yang kecil, itu kemungkinan terjadi kriminal yang gede juga besar nih, tingkat kriminalnya naik memang. Nah, ini juga sama nih dengan lingkungan hidup kita. Jadi, kalau misalnya kita tinggal di Indonesia sekarang, mungkin kita sering lihat kan banyak orang yang menyeberang sembarangan, buang sampah sembarangan, dan kita rasa itu normal jadinya. Kita juga melakukan hal yang sama. Tapi coba kita pergi ke Singapura. Di sana berani nggak kita nyebrang sembarangan atau buang sampah sembarangan? Ya enggak toh. Jadi ujung-ujungnya kita kalau ada sampah, ya kita pegang terus sampai benar-benar ketemu tempat sampahnya. Nyebrang juga kita nyari. Ini karena faktor lingkungan semuanya. Dan itu semua kita serap tanpa kita sadari nih. Lingkungan membentuk diri kita. Karena itu penting bagi kita untuk bisa mendesain lingkungan hidup kita. Part 2 ya, desain lingkungan. Jadi, kalau kita mau jadi orang yang rajin baca buku, ya gampang. Tinggal kita taruh bukunya di tempat yang gampang kita raih, di tempat yang kita lihat terus. Punya pola makan yang sehat. Kita harus buang semua makanan-makanan yang gak sehat dari kulkas kita dan gantikan dengan makanan yang sehat. Jadi, desain lingkungan itu bukan hal yang pasif. Kita harus secara aktif nih mengubah lingkungan kita menjadi identitas yang kita mau. Part 3, media sosial, lingkungan yang tak terlihat. Dan sekarang ada satu lingkungan yang paling mempengaruhi hidup kita, yaitu media sosial. Mungkin kita nggak sadar nih, tapi setiap kali kita buka HP dan scrolling sosial media, itu kita sudah masuk ke dalam satu lingkungan baru. Jadi, kalau timeline kita nih isinya penuh drama, keributan, dan hal-hal negatif, itu bisa mempengaruhi bagaimana kita melihat diri kita, diri orang sekitar, bahkan menilai hidup. Dan yang paling bahaya, kita merasa itu normal. Kita mulai percaya nih kebohongan-kebohongan seperti kalau misalnya usia 25 tahun belum sukses, gagal. Kalau misalnya belum punya iPhone terbaru, gak keren. Kalau misalnya istirahat, itu orang lemah, orang males. Dan masih banyak lagi nih pola pikir lainnya yang secara tidak sadar masuk ke dalam otak kita, membentuk identitas diri kita. Jadi dari teman-teman sendiri, kapan nih terakhir kali kalian buka sosial media? Dan bagaimana perasaan kalian saat buka? Apakah senang atau malah negatif? Coba komen di kolom komentar ya. Jadi kalau kita follow akun-akun drama aja, ya kita akan sulit berkembang, malah membuat diri kita semakin minder. Tapi kalau misalnya kita follow akun-akun bisnis, kita akan mulai orientasi bisnis. Kalau kita follow akun-akun yang menggambar misalnya, kita juga mulai menghargai seni jadinya. Faktor sosial, quote dari Jim Rohn, lu adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering lu habiskan waktu bersama. Jadi penghasilan kita nih ya palingan mirip-mirip dong dengan teman terdekat kita. Bagaimana kita menghabiskan waktu, gaya hidup, semua juga pasti akan mirip-mirip nih dengan orang-orang yang paling dekat dengan diri kita. Banyak orang yang merasa tidak bisa mengubah hidupnya nih. Tapi mungkin aja ini karena sedang berada di lingkungan sosial yang salah. Jadi contoh mudahnya aja ya. Mau berhenti minum, tapi kerjanya nongkrong dengan orang-orang yang suka ngajak ke bar nih. Ya jadi ujungnya kalau udah di bar ya minum dong. Dan kalau mau berhenti ngerokok, tapi teman-temannya dikit-dikit merokok di depan. Ya itu kan melatih iman terus-menerus jadinya. Perubahan tidak dirancang untuk dilakukan sendirian. Kita butuh support system. Butuh komunitas yang punya visi yang sama. Bahkan, perubahan identitas itu akan lebih kuat kalau ada dorongan dari luar, pengakuan dan
support dari luar. Makanya kalau lu mau berubah, lu harus berada di antara orang-orang yang menguatkan identitas itu. Jadi kalau lu mau rajin olahraga, lu harus ngumpul juga dong dengan orang-orang yang rajin olahraga. Jadi pasti akan jauh lebih mudah nih, jauh lebih mudah untuk membentuk identitas baru itu. Dari teman-teman apa sudah punya nih orang yang mendukung kehidupan kalian? Cari teman-teman yang mau tumbuh. Kalau perlu, kita harus beri jarak kepada teman yang menarik kita ke bawah. Ini bukan soal sombong nih, tapi soal menjaga identitas kita. Ya kalau enggak, kita juga bisa tarik teman kita nih ke arah yang lebih produktif. Jadi gimana nih step by step untuk bisa mendesain lingkungan kita? Langkah praktis mendesain lingkungan. Jadi yang pertama, kita harus audit hari kita dulu nih. Jadi coba mulai cek dari sosial media, dari orang-orang sekitar. Apa yang kita tonton, baca, dan lakukan tiap harinya. Apakah itu udah sesuai dengan identitas yang kita inginkan? Jadi ingat ya, untuk hidup yang lebih tenang, coba hindari akun-akun drama. Kalau misalnya mau lebih ngerti soal finansial, ya coba dong follow akun-akun finansial yang bicara soal uang. Jadi di sana kita akan lebih terarah hidupnya. Dan yang kedua, kita harus buat dan kurangi gesekan. Jadi misalnya mau lebih rajin baca, ya taruh buku dong di atas meja, bukan HP. Mau makan lebih sehat, ya jadi coba kita siapin dulu makanannya buat seminggu. Jadi nanti tinggal panasin aja dari kulkas. Terus misalnya mau berhenti minum, ya dibuang dong semua minuman keras dari kulkas. Intinya, kita harus buat faktor negatif sejauh mungkin dan faktor positif sedekat mungkin. Dan yang ketiga, kita harus cari komunitas atau partner. Jadi gabung grup dengan tujuan yang sama. Cari accountability partner atau bahkan buat komunitasmu sendiri. Jadi misalnya kita mau jago public speaking, ya coba deh cari grup-grupnya yang di sekitar kita. Atau ikut workshopnya, atau nongkrong nih bareng dengan orang-orang yang punya passion yang sama. Jadi, intinya, lingkungan membentuk kebiasaan. Kebiasaan membentuk identitas. Jadi kalau misalnya kita mau berubah, kita harus mulai dari tempat kita berdiri sekarang. Gua dukung lo. Dari teman-teman sendiri, apa ada pengalaman nih mengenai lingkungan kalian yang secara tidak sadar membentuk identitas nih? Dan kedepannya kalian ingin membentuk lingkungan yang seperti apa nih? Ayo share di kolom komentar ya. Siapa tahu cerita kalian bisa membantu kita semua. Dan kalau kalian belum nonton, kita ada nih video sebelumnya yang membahas mengenai bagaimana identitas itu menjadi kunci untuk perubahan yang jangka panjang. Jadi kalau misalnya kalian serius nih, ingin berubah yang benar-benar gak balik lagi, coba cek videonya ya. Karena masih banyak banget yang harus kita bicarakan di sana. Terima kasih.